Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Kusni Flari. Yeay. Oke guys, jadi di video kali ini tuh aku pengen ngebahas seputar cacar air atau chickenpox. Aku yakin kalian pasti udah tahu apa itu penyakit cacar air. Bahkan mungkin kalian kayak udah pernah kena cacar air sebelumnya, atau bahkan belum kena sama sekali nih, padahal umur kalian kayak udah di atas 18 tahun. Nah, di sini aku kayak pengen lebih bercerita tentang pengalaman aku ketika aku kena cacar air di usia 20 tahunan ke atas nih. Nah, sebelum aku lanjut videonya, jangan lupa di like dulu video ini, dan tentunya jangan lupa di subscribe. Jadi guys, cacar air ini atau chickenpox ini adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus, yaitu virus varicella zoster atau VZV, dimana menyebabkan kayak rasa gatal, terus kayak muncul bintik warna merah yang berisikan cairan gitu. Well guys, kalau misalnya kita ngebahas seputar cacar air atau chickenpox, aku yakin kalian pasti udah tahu, atau bahkan kalian kayak udah pernah mengalami yang namanya cacar air. Entah itu kalian masih ingat kapan kalian kena cacar air atau kalian udah lupa, karena kebanyakan orang-orang yang kena cacar air itu biasa kayak umur-umur TK, SD, SMP, atau bahkan SMA. Tapi ada juga yang mereka kena cacar air kayak di usia yang di atas 18 tahun atau kayak di atas 20 tahun, sama kayak aku. Aku tuh mengalami cacar air di usia aku yang ke 23 tahun, yaitu tepatnya tahun lalu. Makanya kayak aku masih ingat betul how struggle I am ketika aku tuh kena cacar air. Jadi di sini tuh kayak aku pengen nge-share ke kalian, apalagi kalau kalian kayak udah umur 18 tahun ke atas tapi belum kena cacar air sama sekali. Kalian jangan mengira bahwa kalian nggak akan kena cacar air. Dan cacar air ini tuh sangat mudah menular, apalagi yang belum pernah kena cacar air sebelumnya, atau yang belum pernah mendapatkan vaksinasi cacar air. Nah, kalau misalkan nih kalian punya temen yang kena cacar air, terus kalian belum pernah sama sekali kena cacar air, kalian itu kayak akan lebih mudah untuk tertular dibandingkan orang-orang yang udah pernah sebelumnya kena cacar air. Tapi ketika kalian kena cacar air di usia yang sudah dewasa, sama yang seperti aku rasakan, itu kayak gejalanya akan terasa berat dibandingkan biasanya gitu, dan bahkan kayak akan timbul komplikasi gitu. I don't know, but it was I feel when I was get chickenpox at the time. Pertama aku kena cacar air itu aku nggak nyadar bahwa itu adalah cacar air. Itu kayak aku sebenarnya kayak habis dari keluar, terus aku pagi-pagi keluar, terus kayak sampai di rumah sekitar jam 1 siang gitu, tiba-tiba di bagian tubuh aku tuh kayak ada bintik merah yang berisi cairan, dan I'm not realize gitu, aku nggak nyadar kalau itu adalah cacar air. Aku cuekin. Terus a few hours later, beberapa jam kemudian, udah muncul lagi di bagian-bagian tubuhku, terutama kayak di lengan, terus di bagian wajah, di bagian jidat yang paling kentara. Terus untuk gejalanya sendiri itu emang sangat komplikasi banget menurut aku, karena orang-orang yang melihat aku itu dia nggak bilang secara langsung bahwa itu adalah cacar air yang sangat parah, enggak. Tapi setelah aku sembuh, mereka bilang sama aku bahwa aku nggak pernah melihat orang kena cacar air separah yang kamu alami. Rasanya itu kayak perih, kebakar, nggak bisa tidur. Aku ingat banget, aku tuh nggak bisa tidur
semalaman, entah berapa malam aku tuh nggak bisa tidur sama sekali karena rasa perih, panas, kayak kebakar udah. Aku nggak tahu rasanya itu kayak pengen berada di dalam kulkas. Sampai-sampai aku buka kulkas dan aku duduk di depan kulkas saking nggak bisa nahan rasa panas dan rasa perihnya itu. Luar biasa. Nah, langkah yang aku lakukan ketika aku kena chickenpox itu adalah I went to doctor. Yap, aku ke dokter dan dokter itu kayak memberikan aku obat. Aku nggak ngerti itu jenisnya apa, yang jelas kayak ada 5 macam obat. Terus aku harus minum obat tersebut selama 6 hari. Nah, ketika aku minum obat itu, di 3 hari pertama aku minum obat itu, cacar airku keluar semua. Kayak hampir di sekucur tubuhku, nose patch itu kayak udah kayak cacar air semua. Sampai obat itu aku habiskan, tapi cacar air di cacar airnya tuh kayak keluar semua. Aku nggak ngerti intinya. Prosesnya itu sangat panjang karena kayak hari pertama sampai hari ke-6 aku minum obat itu nggak berhenti cacar airnya keluar. Dan itu kayak berlangsung selama kurang lebih 10 hari, 10 sampai 12 hari cacar airnya itu kayak muncul gitu. Hari ke 13-nya itu kayak udah baru kayak mengkerut-kerut gitu loh. Selama aku kena cacar air itu aku nggak tahu sebenarnya kita diperbolehkan untuk mandi atau enggak, tapi kebanyak orang-orang tua kita terdahulu itu kayak melarang kita untuk mandi. Ya, aku nggak mandi selama kurang lebih 12 hari itu, tapi aku selalu usahakan untuk ganti baju minimal 2 kali dalam sehari agar kayak tetap bersih gitu. Aku nggak tahu ya, ini adalah suatu pendapat yang tepat atau enggak. Kalau selama kita kena cacar, kita nggak diperbolehkan untuk mandi, I don't know. Tapi yang aku lakukan, aku nggak mandi sama sekali, guys. Nah, setelah 6 hari itu, ketika obat dari dokternya aku habis, aku baru minum ke obat tradisional ini. Tapi katanya, hampir ya, hampir orang-orang Sulawesi itu ketika ada orang yang kena cacar air, mereka kayak malah beralih ke pengobatan tradisional yang kayak minum air kelapa dengan kasumbah Bugis gitu. Dan yang paling scare dan bikin aku worry itu sebenarnya setelah cacar adalah bekas cacarnya. Dan itu aku harus struggle banget untuk menghilangkan bekas cacar. Meskipun kayak nggak hilang 100%. Yang jelasnya bekasnya aku kena cacar itu sampai sekarang sebenarnya masih ada dan terutama kayak di bagian jidat itu kayak berbekas banget karena pertama kali aku kena cacar itu yang paling pertama muncul itu di bagian wajahku loh, di bagian jidat aku. I'm still struggle tuh untuk menghilangkan bekas cacar itu sampai sekarang. Nah guys, itu dia pengalaman aku kena cacar yang hampir 1 bulan. I can't go anywhere guys. Jadi tips aku nih, kalau misalnya kalian sekarang kena cacar atau kalian belum kena cacar tapi mungkin akan amin, semoga enggak ya intinya. Yang pertama, kalian mungkin ketika kalian mengetahui bahwa diri kalian kena cacar, kalian bisa go to doctor. Kayak kalian minum air sebanyak-banyaknya biar cacar air kalian kayak keluar gitu dan mempercepat proses penyembuhan. Madu juga bagus banget. Terus apa lagi? Itu aja sih kalau dari aku pengobatan tradisional.
dan I'm sure deh kayaknya setiap daerah itu kayak punya penanggulangan tersendiri ketika orang-orang itu kena cacar air. Terus aku saranin kalian harus tetap jaga kebersihan. Kalau misalkan diperbolehkan untuk mandi, silahkan mandi. Tapi kalau misalkan nggak diperbolehkan untuk mandi selama kena cacar, alangkah baiknya kalian ganti pakaian kalian minimal 2 kali dalam sehari agar kayak bersih gitu. Terus nggak merasa pengap. Kalian stay at home aja, nggak usah kemana-mana karena akan beresiko orang-orang di luaran sana atau orang-orang yang bertemu dengan kalian juga akan terkena cacar. Oke guys, sampai di sini dulu video aku seputar sharing about chickenpox atau cacar air. Ini hanya kayak berbagi atau sharing pengalaman aku ketika aku kena cacar air di usia yang udah dewasa, yaitu di usia 23 tahun. And thank you for watching. Terima kasih udah nonton video ini, dan kalau menurut kalian video ini bermanfaat buat kalian, kalian bisa like video ini dan subscribe. And jangan lupa share ke media sosial yang kalian punya. Di video selanjutnya aku mau sharing gimana aku bisa menghilangkan cacar air aku. Tungguin ya, and see you in next video. Bye bye.